Kisah Pemboe, mantan gubernur NTT yang dianggap jadi mentor Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Nama Aloysius Benedictus Mbowe atau akrab disapa Mbowe masih cukup melekat dalam ingatan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bahkan mantan gubernur NTT periode 1978 sampai 1988 itu dianggap sebagai salah satu gubernur yang menjadi mentor pemimpin dan bernegara bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prabowo dalam peluncuran buku bertajuk 10 Karya Nyata untuk Negeri setelah setengah abad Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026. Prabowo menuturkan ada dua hal yang dipelajari dari Mbowe, yakni pentingnya mencintai rakyat dan menggunakan akal sehat saat menjadi seorang pemimpin. Perjalanan hidup Mbowe yang telah wafat pada 23 Juni 2015 menjadi kisah inspiratif. Karena ia mengabdi melalui sejumlah bidang sekaligus mulai dari kedokteran militer hingga pemerintahan. Mbowe lahir di Ruteng, Manggarai pada 22 Mei 1935, putra kedua dari pasangan Matias Mbowe dan Yohana. Ia terlahir dari keluarga berada yang merupakan turunan darah biru atau bangsawan dari Todo Pongkor di Manggarai. Namun kondisi tersebut tidak membuat Mbowe kecil mendapatkan privilege untuk memudahkan jalannya. Masa kecilnya diterpa dengan semangat juang yang tinggi dan disiplin tinggi. Salah satunya, meski setiap hari bersekolah, Mbowe kecil harus menjual makanan dari rumah ke rumah. Ini menjadi contoh nyata bahwa kemewahan terhebat seseorang bukan pada materi semata, tetapi pemikiran, gagasan, semangat, dan disiplin, serta karakter. Dokter yang terjun ke medan perang setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1961, Mbowe dikirim ke pusat militer dan menjadi dokter militer. Kemudian ia dikirim ke Irian Barat di bawah komando Beni Murdani pada 1962. Berkat karyanya yang bagus, Mbowe dipromosikan dari Letnan 1 menjadi kapten. Ia juga tercatat dalam sejarah TNI sebagai satu-satunya dokter dalam operasi Trikora tersebut. Setelah itu, ia ditugaskan ke bagian operasi di RS militer di Jakarta. Lalu usai menikah dengan dokter Nafsia Mbowe pada 1964, ia bersama sang istri dikirim ke Ende, Flores untuk melanjutkan tugas sebagai dokter. Gubernur NTT dengan sederet program unggulan selain mengabdi di bidang dokter dan militer, Mbowe melanjutkan kiprahnya dengan menjabat sebagai gubernur NTT periode 1978 sampai 1988. Pemprov NTT mencatat ada 4 program unggulan Mbowe, yakni Operasi Nusa Makmur atau ONM, dan Operasi Nusa Hijau atau ONH, serta Operasi Nusa Sehat atau ONH, dan Operasi Benah Desa. Salah satu gebrakannya yang dikenang ialah diversifikasi dan intensifikasi pertanian menjadi tumpuan peningkatan produksi pangan dan gizi bagi rakyat NTT. Dilansir dari Antara, Mbowe memobilisasi aparatnya untuk mendapatkan dukungan ekstra dari Jakarta dengan mengenalkan berbagai varietas tumbuhan dan teknologi pertanian tepat guna sekaligus berhasil guna. Hasil kepemimpinannya tergambarkan dari ekspansi lahan pertanian dengan teknologi modern dari 5.000 hektar pada 1978 menjadi 15.000 hektar pada 1985. Kiriman pangan dari luar NTT pun menurun drastis. Di sisi lain, Mbowe juga memperbaiki dan memperpanjang jalan serta membangun pelabuhan modern di sepanjang pulau-pulau utama di NTT. Program peningkatan pendapatan keluarga diperluas dengan ekspansi bibit hingga panen bertujuan ekspor seperti kakao, kopi, dan vanila. Kala itu, Mbowe juga dianggap berhasil bekerja dalam berbagai sektor, termasuk yang paling sulit seperti konservasi lingkungan dan hutan melalui program ONH dan ONM. Selanjutnya, program lain yang dianggap berhasil adalah peningkatan dan rasionalisasi administrasi lokal melalui program
operasi Benah Desa. Program tersebut sebuah inovasi dini dan konteks Indonesia yang kemudian banyak dipuji dan diikuti oleh daerah luar NTT. Benah Desa memperkuat kelembagaan demokrasi lokal di tingkat desa dan berfungsi menjernihkan informasi terkait prosedur alokasi dan pengelolaan lahan pertanian. Tak hanya itu, pada masa kepemimpinannya, Ben Boy lahir bidang industri besar pertama di NTT yang ditandai dengan hadirnya PT Semen Kupang. Atas jasa dan gebrakannya itu, ia pernah mendapatkan the Raymond Magsaysay Award for Government Service bersama sang istri Dr. Nafsiam Boy pada 1986. Dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama, pengabdian Ben Boy kembali mendapat penghormatan di negara pada tahun 2025. Dilansir dari kompas.com dari halaman Sekretariat Presiden, Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada almarhum Ben Boy. Penghargaan tersebut diterima oleh ahli warisnya di Istana Negara di Jakarta pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Hal itu diberikan atas jasa-jasanya seperti meluncurkan program pemberantasan malaria, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan industri dasar di wilayahnya. Gaya kepemimpinan Ben Boy menekankan kerja keras, inovasi, dan kedekatan dengan rakyat sehingga dikenang sebagai pemimpin yang menyeimbangkan pembangunan fisik dengan layanan sosial. Itulah informasi sebagai bentuk inspirasi dan motivasi dari Berkas Jurnalis yang merangkum dari berbagai sumber berkaitan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang pernah memiliki sejumlah program brilian di Nusa Tenggara Timur dan sempat menjadi contoh bagi banyak kalangan secara nasional. Ikuti terus channel Berkas Jurnalis, kami akan hadir dengan berbagai informasi ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua.